Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi kepada Bapak Yuma. Iya, Menurut Bapak, apa itu bela negara? bela negara. Nah, selama ini yang saya pernah lakukan, gitu, dan pernah ikuti bahwa bela negara itu bagaimana kita mendapatkan dasar-dasar dalam rangka mempertahankan negara ini, baik secara fisik maupun mental. Nah, itu biasanya dilaksanakan, diselenggarakan di tempat-tempat pendidikan kewarganegaraan, kemiliteran. Nah, seperti kalau di Sulsel itu di Rindam. Ya. Terkait aksi bela negara, apa yang Bapak ketahui tentang aksi bela negara? Yes. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bribda Zulfikar Kamaludin, jabatan Bamin Sebak Renmin di BTIK Polda Sulsel. Sepengetahuan saya, bela negara itu adalah sebuah tindakan atau upaya, yaitu bagaimana kita bisa mempertahankan negara dari ancaman-ancaman yang ada dari luar. Bukan hanya dari ancaman bukan menjadi sebuah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang, tapi menjadi sebuah kemungkinan dan kewajiban yang mestinya kita lakukan bagi setiap orang. Baik Pak, terima kasih. Kalau boleh tahu, apa yang sudah Bapak lakukan untuk aksi bela negara ini? Ya, jadi sehubungan dengan bidang pekerjaan saya sendiri di bidang TIK Polda Sulsel, kami sudah melakukan beberapa bentuk bela negara yang kami tampilkan untuk negara. Seperti bagaimana kami bisa mensejahterakan rakyat, menenteramkan kondisi, menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah lingkungan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa aman, tentram, dan tidak menjadi kendala dalam menjalankan suatu hubungan kerja atau dampak sosial bagi kehidupan masyarakat sendiri. Oke, Pak Yomas saja sebagai bagian dari institusi Polri, apa saja praktik bela negara yang paling sering Bapak lakukan dalam pengabdiannya? Baik, dalam praktik bela negara, kami anggota Polri, khususnya saya sebagai Babin Kamtibmas, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat, di mana tugas kami adalah satu, mengunjungi setiap warga masyarakat dengan cara door-to-door system melalui pintu ke pintu dari rumah ke rumah. Dan tugas yang berikut adalah melakukan problem solving, penyelesaian masalah di tingkat desa. Dan yang ketiga adalah laporan informasi, mengumpulkan data-data untuk memberikan laporan informasi kepada pimpinan dari desa. Nah, sebagai bentuk tugas bela negara, kunjungan kami kepada masyarakat itu, kami selalu mengunjungi, di mana kunjungan kami itu ke setiap toko maupun masyarakat di tingkat bawah. Kami selalu menanyakan, berkomunikasi, apa kendala yang sering mereka hadapi di desa. Apapun bentuk masalah itu, kita saling diskusi, komunikasi, membentuk suatu hubungan baik antara masyarakat dan kepolisian, yang mungkin di dalam komunikasi tersebut masyarakat bisa menyampaikan segala macam aspirasi mereka atau kendala-kendala di dalam hidup keseharian mereka di lingkungan tingkat desa. Dan di situ kita bisa masuk sebagai Babin Kamtibmas. Tugas kita untuk menyelesaikan masalah, membantu mencari solusi penyebabnya apa, sehingga masyarakat pun bisa terbantu dengan kehadiran polisi melalui ide-ide, melalui solusi yang diberikan dari kami sebagai Babin Kamtibmas. Terus yang berikut, tindakan-tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas bela negara kami di desa. Kami selalu bersama-sama dengan masyarakat
tugas-tugas masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat di desa, kami selalu ikut bergabung bersama untuk membangun desa. Salah satu contoh ketika ada pembangunan di desa melalui anggaran dana desa, pembangunan jalan, selokan, jembatan, dan semacamnya itu, kami sama-sama masyarakat membantu membangun sehingga infrastruktur di desa bisa berjalan dengan baik dan masyarakat desa pun bisa menikmati keuntungan atau manfaat dari dana desa yang ada. Demikian, Ibu. Oke, terima kasih Pak Yomas Raja atas jawabannya. Selamat siang. Yaitu menghargai kearifan lokal juga merupakan penerapan bela negara. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Bapak penerapannya di sini? Apakah Bapak sudah melakukannya atau mewujudkannya? Dan apakah lingkungan juga sudah telah mewujudkan hal tersebut? Oke, sejalan dengan pertanyaan Bapak ya. Jadi di bulan kemarin, beberapa bulan yang lalu ya, itu ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Politeknik. Jadi kami membangun suasana kekeluargaan khusus untuk mahasiswa Politeknik. Jadi ada semacam lomba cerdas cermat, kemudian lomba puisi dan sebagainya. Kemudian di bulan Oktober nanti, insya Allah bulan Oktober nanti kita ada Desnatalis ya, Desnatalis PNUP ke-35, luar biasa 35 tahun. Itu kami membangun suasana akademik itu. Jadi kami membuat perlombaan-perlombaan yang sifatnya membangun kearifan lokal, seperti baca puisi. Kalau di Makassar itu namanya Angaru ya, Angaru ya. Jadi itu salah satu bentuk kearifan lokal. Di puisi itu dibangun dengan nuansa lokal, dan yang mengikuti lomba-lomba tersebut adalah para dosen-dosen dan staf yang ada di PNUP. Itu saja, Pak. Iya. Luar biasa, ternyata kearifan lokal juga telah diterapkan di wilayah lingkungan PNUP, dan mengingat sudah ada Disnatalis yang akan dilaksanakan nanti, maka kearifan lokal itu bisa terlaksana. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dari interview ini. Semoga Bapak dapat melaksanakan. Jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber yang berasal dari institusi Polri, dapat kami katakan bahwa bela negara itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bela negara itu sendiri dampaknya sangat dirasakan oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder maupun pelaku bela negara itu sendiri. Bela negara itu sendiri sangat dirasakan dampaknya baik itu masyarakat lapisan paling atas maupun masyarakat di lapisan paling bawah. Baik itu masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun masyarakat yang tinggal di pedesaan. Jadi mari bersama kita wujudkan perilaku bela negara untuk negara kita tercinta ini. Berdasarkan hasil interview sebelumnya, menjalin hubungan kekeluargaan di antara sivitas akademik baik mahasiswa, dosen, dan tenaga kerja lainnya dapat menunjukkan kearifan lokal sebagai bentuk bela negara. Sebagai contoh, mengadakan pekan ilmiah antar mahasiswa dan acara Disnatalis yang diadakan setiap tahunnya. Selain nilai kekeluargaan, termasuk kebersamaan dan kegotong royongan dalam acara tersebut, nilai tradisi juga dapat dipertahankan dan dilestarikan, di mana dalam kegiatan tersebut menampilkan budaya dari daerah Sulawesi Selatan. Contohnya tarian daerah dan Angaru atau pembacaan bait-bait dalam bahasa Bugis Makassar, sehingga suasana rukun, damai, dan harmonis dapat tercipta, serta menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Riasa pada Bapak Halide, dapat kami simpulkan bahwa dasar-dasar bela negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI itu dapat diperoleh dari pelatihan secara kemiliteran, di mana pelatihan ini tentunya dapat mengembangkan
kemampuan fisik dan pola pikir yang baik untuk menumbuhkan kesehatan mental. Baiklah, hanya itu dari kami yang dapat kami simpulkan. Terima kasih.